UMKM jadi salah satu penggerak ekonomi domestik yang menyerap banyak tenaga kerja. Namun, lebih dari 50% pelaku UMKM kini terdampak pandemi corona. Sekitar 30 juta dari 64,2 juta UMKM di Indonesia harus tutup sementara. Yang paling parah terdampak tentunya penyediaan akomodasi makanan minuman hingga perdagangan. Tekanan UMKM terbesar selama pandemi itu dari kenaikan biaya bahan baku dan upaya mempertahankan tenaga kerja. Meski begitu, sebagian pelaku UMKM masih bisa bertahan, khususnya pelaku usaha yang telah menggunakan platform digital untuk menjalankan bisnis. Bila digitalisasi dinilai sebagai langkah tepat untuk UMKM bertahan saat pandemi, lalu bagaimana dengan pasca pandemi? Bersama founder Holiko Afid Dwi Purwanto dan CEO Warung Pintar Agung Bezari, yuk belajar bangkitkan bisnis pasca pandemi. Kita juga akan ngobrol dengan Vice President CSR and Small Medium Enterprise Partnership Program PT Pertamina, Arya Dwi Paramita. Di sesi ini, kita lihat bagaimana Pertamina memberikan pembinaan ke mitra UMKM untuk tetap tangguh dan mandiri di berbagai situasi. Di rangkaian kumparan festival UMKM usaha milik kaum milenial dalam talk show kali ini yang sekarang aku mau mengangkat tema ini relevan parah sama kita semua yang sedang memulai pandemi bisnis ini ya. Di kondisi seperti ini kita akan membahas trik membangkitkan bisnis pasca pandemi. Nah, sudah pasti aku tidak mungkin sendirian. Aku akan ngobrol sama orang-orang yang memang berkecimpung di bidangnya, seperti ada founder Holiko, Chef Afid, dan ada juga CEO Warung Pintar, Mas Agung Bezari. Dan sayang sekali, aku juga sebenarnya punya seorang narasumber kita yang terakhir, VP CSR SMEPP Manajemen PT Pertamina Persero, Bapak Arya Dwi Paramita. Cuman sayang sekali berhalangan hadir, digantikan dan diwakilkan oleh Bapak Rudi Arifianto selaku SMEPP Manajer PT Pertamina Persero. Nah, apa kabar nih semua teman-temannya? Sehat? Semoga teman-teman yang nonton, semoga teman-teman yang akan memberikan insight untuk teman kumparan semuanya sehat ya di tengah pandemi ini. Hai teman-temanku, halo Chef Afid, halo Mas Agung, halo. Halo semuanya. Hai. Akhirnya mudah-mudahan dalam keadaan baik. Amin. Dan sehat. Amin. Sekarang kita berkumpul teman-teman. Terima kasih juga untuk para pembicara yang sudah menyediakan waktunya untuk kumparan festival UMKM usaha milik kaum milenial. Nah, untuk teman kumparan yang pengen nanya langsung aja ke narasumber kita bisa di sini ya. Di drop dulu pertanyaan kalian di kolom Q&A. Nanti akan ada tim kumparan yang memilih beberapa orang yang pertanyaannya menarik dan nanti akan kita beri kesempatan pertanyaannya dibacakan dan langsung dijawab oleh narasumber kita. Teman kumparan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, itu ternyata lebih dari 50% pelaku UMKM mengaku usahanya terkena imbas pandemi. For sure, aku juga terkena salah satunya. Dan dengan adanya pemberlakuan PSBB, sebagian pelaku UMKM masih bisa bertahan karena telah menggunakan platform digital dalam menjalankan bisnisnya. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang kesulitan untuk tumbuh apalagi mereka belum melek digital. Nah, Pak Rudi tadi belum muncul. Halo, boleh disapa teman-teman kumparan? Nah, Pak Rudi gagah sekali dengan baju kotak-kotaknya. Siap ya Pak ya ngobrol-ngobrol sama kita di sini ya. Oke, kita lanjutin teman kumparan. Sebagai lokomotif perekonomian bangsa, di sini Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas, dan juga energi baru dan terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi serta menetapkan beberapa inisiatif strategis khususnya dalam hal ini di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Lalu apa saja peran aktif Pertamina dalam membantu UMKM di masa pandemi dan apa aja yang harus diperhatikan
para pelaku usaha untuk bisa bangkit pasca pandemi ini? Semua akan kita jawab bersama para narasumber kita. Jadi teman Kumparan harus mangkal terus, dan sekarang aku akan ngobrol sama Chef Afid. Halo, Chef Afid, apa kabar? Halo Mbak. Mantep, ini kayaknya salah satu steak cita rasa internasional yang kurasakan itu dimulai dari Holy Cow salah satunya. Oh gitu ya? Yes. Jadi Holy Cow banyak mengantarkan orang untuk mencoba steak, baik untuk yang pertama kalinya maupun mencoba wagyu untuk yang pertama kalinya. Betul Mas, setuju aku. Nah, sebagai pemilik bisnis nih Chef, kita semua kan tahu PSBB itu menyebabkan beberapa bisnis tuh lesu, gundah gulana gitu. Dan bisnis restoran adalah salah satu sektor yang terkena banget imbasnya, sehingga kalau Holy Cow sendiri adaptasinya tuh gimana nih Chef dalam menghadapi pandemi ini? Sebenarnya udah lebih dari gundah gulana sih ya. Jadi kayak ini kalau saya bilang sih lebih kayak kena tsunami ya. Jadi overnight dalam semalam semuanya bisa langsung runtuh gitu, diterjang air yang sangat besar gitu ya. Jadi kalau saya boleh cerita, mungkin tidak ada satupun pengusaha yang siap dalam hal ini ya, untuk menghadapi pandemi yang seperti ini, karena progresnya sangat cepat, sangat masif, dan itu langsung ke semua negara. Dan kebetulan bisnis yang saya bangun, bisnis yang sudah berjalan sampai saat ini adalah salah satu dari subsektor bisnis pariwisata yang paling terkena dampaknya Mbak, di pandemi ini. Jadi memang kalau saya boleh bilang itu benar-benar kayak kena air bah. Jadi begitu pemerintah mengumumkan adanya PSBB ketat ya waktu itu, Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI menetapkan adanya PSBB. Kemarin orang masih banyak yang makan, besokannya udah nggak ada sama sekali. Wah parah itu Mas. Itu bener, jadi sales boleh dibilang langsung drop bisa lebih dari 90% kalau bisnis restoran ya. Iya, karena sebenarnya aku juga pelaku usaha F&B kecil-kecilan, jadi ketika pandemi ini, apalagi awal-awal pandemi, terus bulan puasa ya Mas, wah itu seru banget tuh perjalanannya. Betul. Dan Betul, akhirnya, padahal harusnya bulan puasa itu bulan-bulannya panen ya untuk pemilik restoran ya Mbak. Bener, terus tiba-tiba langsung drop abis sehingga pasti semua orang jadi jadi kayak berevolusi merubah usahanya jadi online ya Mas ya? Iya benar, in order to survive sebenarnya insting dari pengusaha itu memang harus bergerak secepat mungkin. Dalam hal ini beruntunglah bagi pemilik-pemilik bisnis yang memang sudah memiliki platform online ya, sebelum adanya pandemi ini, dan produk mereka udah di mata konsumen udah top of mind-nya adalah produk ini online. Jadi beruntunglah untuk kalian para pengusaha yang memang sudah menerapkan online system itu sebagai fundamental bisnis kalian gitu. Bagi yang belum, memang mungkin saatnya ya udah mulai untuk memikirkan gimana caranya bisnis itu bisa berjalan dengan platform yang tidak dengan platform konvensional lagi. Jadi orang harus ke toko, orang harus datang ke tempat usaha kalian gitu. Kayaknya memang udah mulai harus merubah paradigma itu. At least saya berkeyakinan bahwa pandemi ini tidak akan berlangsung selamanya. Tapi kita harus coping dengan situasi yang seperti ini. Jadi paling tidak memiliki berbagai macam strategi ya untuk restoran. Tentunya dining out atau dine out itu tidak akan pernah mati Mbak. Jadi kalau kita pernah kita kan pasti pernah ya membeli makanan take away, kita makan sendiri di rumah, begitu kita icip kok rasanya beda ya mau makan di restoran. Pasti kadang-kadang banyak banget orang yang pernah berpikir seperti itu ya. Dulu mungkin orang sebelum mungkin sekitar berpuluh-puluh tahun lalu pada bilang bahwa itu pasti restoran pakai aji-aji apa gitu, itu restoran pasti pakai jin atau apa gitu kan. Itu kan hal yang wajar banget ya. Tapi sebenarnya setelah saya menggeluti di bisnis ini adalah enggak seperti itu. Kalau pertumbuhan penjualan online Holy Cow sendiri Mas, gimana Mas sampai sekarang? Jadi gini, ini menjadi satu challenge tersendiri karena saya memiliki di Holy Cow Group itu, di grup kami ada beberapa brand ya. Salah satunya ada Flip Burger juga. Benar. Ada Burger Brother dan ada Holy Cow Steakhouse. Nah,
itu memiliki dua platform yang berbeda tuh, karena Flip Burger itu identik dengan orang nggak makan di tempat, take away, dan mereka bisa nikmatin itu di rumah gitu. Sedangkan kalau Holy Cow Steakhouse itu kan orang harus makan di restoran kan, jadi fresh from the oven gitu. Jadi menurut saya Holy Cow memiliki kesulitan tersendiri dalam coping di situation gitu. Di dalam pandemi ini tuh Holy Cow tuh kayak harus merevolusi cara bisnisnya mereka. Jadi itu yang saya lakukan pada saat pandemi ini berlangsung. Gimana caranya supaya kita bisa survive tanpa adanya orang datang ke restoran. Jadi saya melakukan gebrakan, waktu itu kita mengeluarkan produk namanya Ready to Cook Steak. Dan itu saya jual di marketplace. Jadi kebetulan karena memang steak ini produk makanan yang cukup simple, ingredientsnya tidak terlalu banyak, hanya memerlukan, yang membuat steak itu enak sebenarnya adalah yang membedakan adalah bahan baku, kualitas daging. Betul. Itu yang membuat steak itu berbeda antara steak yang satu dengan yang lain. Jadi memerlukan kualitas daging yang bagus, cara memasak yang simple dan tidak terlalu berlibat, jadi tidak memerlukan bumbu yang terlalu banyak, dan itu yang membuat saya berpikir bahwa kayaknya Holy Cow bisa deh dijual di marketplace dengan konsep ready to cook steak ataupun siap untuk dimasak gitu. Nanti untuk ready cook steak aku bakal nanya lebih jauh lagi, Chef, tapi sekarang aku mau pindah ke Mas Agung dulu. Soalnya kita udah ngomongin soal go online. Yep. Nah, Mas Agung, aku pengen nanya nih soal usaha go online atau go digital gitu ya, yang cocok banget disambungin sama Mas Agung karena ada yang namanya Warung Pintar, di mana Warung Pintar itu adalah digital based, yang menurut data Nielsen di 2018 ada 3,5 juta warung di Indonesia. Nah, berapa banyak sih Mas warung yang sudah terintegrasi ke platform digitalnya dari sekian banyak yang ada di sini? Mungkin kalau misalnya pertanyaannya soal digital, mungkin kita lihatnya ada beberapa layers kali ya. Layer pertama mungkin kayak kalau misalnya mereka udah pakai WhatsApp, pakai Facebook, kayak utilities paling pertama lah yang kita pakai kalau pakai smartphone gitu kan. Terus habis itu juga mungkin lanjut lagi ke transactions gitu, mungkin pernah pakai e-commerce, mungkin juga pernah juga pakai ride hailing gitu. Nah jadi yang terakhir ya mungkin akhirnya menggunakan mengintegrasikan digital channel ini atau tools ini untuk bisnisnya mereka. Jadi kalau untuk menjawab itu sih harusnya sih sekarang udah setengahnya dari pemilik warung udah digital lah. Dan mungkin kalau misalnya yang menggunakan platform kita di Warung Pintar sih sekitar ada 100 ribuan yang udah downloads dan sekitar 60 ribuan yang registered dan udah menggunakannya gitu, udah pernah transaksi gitu ya. Jadi mungkin sekitar segituan. Jadi kalau misalnya at this point sih masih baru banget ya mengintegrasikan. Cuman ya mungkin juga yang kayak tadi Chef Hafid bilang juga kayak emang kok keadaan pandemi ini tuh jadi maksa banyak orang untuk bisa go digital. Jadi sebenarnya jadi ngasih validasi buat hipotesis kita di Warung Pintar kalau misalnya bisnis UMKM tuh emang harus digital gitu. Dan dengan digital transformation yang diakselerasi ini sebenarnya juga banyak yang akhirnya bisa keluar dari masalah mereka di waktu di awal pandemi. Oke. Thank you Mas. Maksudnya menariknya itu adalah kan pasti sebuah tantangan tuh gimana caranya akhirnya mengubah si usaha mikro ini menjadi ke platform digital. Nah tantangan terbesarnya nih Mas waktu mentransisi warung-warung tersebut menjadi digital tuh apa Mas? Challenges-nya pasti ya bisa ketemuin produk sama market lah yang dibutuhin sama si pemilik warung tuh apa, sama apa yang bisa kita sediain gitu ya, dari mulai kayak misalnya sebenarnya functionality features kita yang paling besar, yang paling banyak dipakai, mungkin juga teman-teman di sini juga banyak yang pakai, itu ada kita gitu untuk sourcing barang untuk usahanya mereka. Jadi banyak pemilik usaha kecil yang bentuknya warung lah ya, itu banyak beli barang tuh dari kita gitu, dari e-commerce kita yang connect langsung sama brands gitu. Di situ waktu challenge terbesarnya adalah gimana caranya bisa ngikutin kebutuhan barangnya pemilik-pemilik UKM ini di saat-saat banyak perubahan kayak gini. Nah, gimana kayak misalnya ada sempat waktu di mana gula hilang dari pasaran gitu. Banyak banget orang mencari gula. Awal pandemi tuh langka banget gula, Mas. Benar. Nah, itu hal-hal yang kayak kita juga berusaha gitu. Kita berusaha datang karena kita kerjasama langsung sama manufacturer,
Jadi kita langsung cari nih manufacturernya kemana kok barangnya hilang gitu, kok dan kita kan berusaha untuk bikin transparansi karena kalau ingat waktu itu Mbak ya, harga gula tuh sampai 3 kali lipat loh. Oh iya benar, di ingat aku. pasaran. Nah, coba bayangin sama temen-temen yang punya usaha kecil kalau misalnya harga bahan materialnya 3 kali lipat, gimana mau jualan gitu kan? Nggak bisa jualan gitu kan? Jadi akhirnya kita harus berusaha cocokin terus sih, dan itu challenges terbesar di luar dari mungkin kita onboarding pelan-pelan ngasih kebiasaan kalau misalnya pemilik bisnis tuh emang harus pakai digital dan menggunakan handphonenya, smartphone-nya itu bukan cuman untuk keperluan pribadi aja tapi juga untuk ngebantu bisnisnya. Jadi ya 2 hal itulah, ngetemuin kebutuhan sehari-harinya sama menumbuhkan kebiasaan yang dilakukan. Dan ya mungkin untungnya adalah karena sekarang udah banyak social media dan bagaimana orang-orang kita itu sangat kepincut banget lah sama social media. Jadi untuk mengalih fungsikan handphonenya jadi kebutuhan bisnis sebenarnya nggak terlalu susah lah gitu. Oke, thank you Mas, thank you banget. Memang kita sekarang sudah tiba di era di mana harus memanfaatkan semua platform ya. Jadi jualan tuh nggak bisa cuman kayak ya di depan rumah doang gitu. Oke, dan gak cuman Warung Pintar yang ngebantu UMKM untuk go digital ya. Di sini Pertamina tuh juga ikut ngedorong pelaku UMKM loh untuk go digital. Apa aja yang disediain Pertamina untuk nyiapin UMKM supaya go digital? Langsung Mas Rudi boleh diceritain ke kita. Baik, Mbak Kita. Jadi yang kita siapkan untuk para UMKM yang menjadi mitra binaan program kemitraan Pertamina kita sebutnya, itu yang pertama kita memang ada satu platform melalui sosial media, ada Gen UMKM, Galeri Entrepreneur Nusantara UMKM, nah itu di Instagram dan juga di YouTube. Instagramnya adalah yang pertama yang kita buat untuk para UMKM kita, dan itu menjadi sarana UMKM kita untuk menjadi outlet gitu ya, untuk memasarkan produk-produk mereka, dan disiapkan seluruh profil produk dan juga profil dari pengusaha yang bersangkutan. Nah, di dalam platform itu kita juga sampaikan langsung mengenai kontak yang bisa dihubungi oleh para calon pembeli, dan ini sampai sekarang masih eksis dan terus bertambah followersnya, dan kita harapkan itu bisa menjadi sarana untuk UMKM kita memasarkan produk-produknya. Lalu kemudian yang kedua tadi terkait dengan masalah problem yang di lapangan itu seperti apa sih untuk bisa membuat para UMKM kita melek digital gitu. Nah, kita suatu ketika pernah datang ke Lampung, kita bertemu dengan salah satu ibu-ibu klaster pengusaha di sana. Waktu itu kita sampaikan bagaimana mereka harus mulai belajar menggunakan fasilitas digital. Apa yang mereka sampaikan? Kadang-kadang mungkin memang belum pernah terpikirkan gitu ya oleh kita gitu. Ternyata Pak, bagaimana saya harus menggunakan digital seperti itu? Sementara handphone saya dipakai lebih sering dipakai oleh anak saya untuk sekolah sekarang gitu kan. Ini satu problem yang mungkin di lapangan yang kita temukan gitu. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ, kita akan terus melakukan edukasi. Oleh karena itu kita beberapa kali melakukan pelatihan-pelatihan, ada 131 pelatihan yang sudah kita laksanakan, yang di situ mengundang banyak sekali UMKM untuk ikut serta di dalamnya, dan sekitar 45 sampai dengan 50 materi pelatihan yang kita adakan itu membahas mengenai digital, gitu ya. Ini bagaimana kita untuk bisa mengubah mindset para UMKM kita supaya mereka benar-benar melek dengan digital ini, dan bisa memanfaatkan betul sarana digital ini untuk bisa mempertahankan usahanya di kala pandemi, dan bahkan mungkin nanti akan mengembangkan usaha di masa pasca pandemi. Lalu kemudian ada beberapa juga mitra binaan kita yang cukup sukses ketika menggunakan sarana digital ini, termasuk terkait dengan sosial media. Ada yang bahkan kita coba bantu buatkan gitu ya, akun Instagram misalkan seperti itu, dan dengan akun itu mereka bisa melakukan pemasaran produknya. Misalkan contohnya kita sebut ada Darul Mahbar gitu ya, yang kebetulan beliau adalah produsen dari minuman herbal berupa jahe cangkir mas, maaf. Lalu kemudian ada juga Pak Edi Handoko, dia merupakan pengusaha batik arut, bintang arut di Indramayu, dan dia juga menggunakan Instagram untuk bisa memasarkan produk-produknya. Awal mulanya mereka belum, tetapi begitu kita lakukan pelatihan, lalu kemudian kita berikan perubahan mindset di mereka, akhirnya mereka mulai menggunakan itu, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang mereka rasakan. Bahkan yang Darul Mahbar itu
pernah suatu ketika kita buatkan profilnya, lalu kemudian itu bisa sampai sekitar 40.000 view, dan itu memancing betul pemasaran dari Darul Mahbar ini. Bahkan informasi dari pengusahanya menyatakan ke kita itu sekitar peningkatannya 50% pada saat pandemi. Jadi ini yang kita lontarkan kepada para UMKM kita, betapa luar biasa besarnya kekuatan dari digital market ini, supaya bisa dimanfaatkan oleh para UMKM dan mereka bisa survive untuk itu. Oke, Mas Rudi. Mungkin Nah, itu selain yang kita sampaikan. dari yang tadi udah diceritain nih, ada e-learning juga selama pandemi. Pertamina tercatat betul. punya lebih dari 141 mitra UMKM binaan baru ya. Nantinya si mitra binaan ini akan diberikan bantuan modal usaha. Nah, menarik nih untuk masalah modal usaha. Mungkin Mas Rudi bisa nyeritain lebih lanjut apa dan bagaimana sih tujuan program bantuan mitra usaha ini? Ya. Kami menyebutnya program kemitraan. Kita memang ada 3 kegiatan intinya di situ. Ada penyaluran modal usaha, lalu kemudian ada pembinaan, lalu kemudian juga ada kolektabilitas gitu ya. Nah, yang pertama kita bicara mengenai penyaluran. Sebenarnya gini, apa sih sebenarnya esensi dari pelaksanaan program kemitraan ini? Jadi kita itu sebagai BUMN memang diamanatkan untuk bisa mendukung kemajuan dari UMKM. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 itu sudah di-stated di situ secara eksplisit. Lalu kemudian kita juga sebagai perusahaan energi, kita punya SDGs. Nah, SDGs yang ke-8 itu bicara mengenai pemberian kesempatan kerja yang layak dan juga pertumbuhan ekonomi. Dan itu yang kita jalankan dalam program kemitraan ini. Nah, dalam konteks itulah kita akan menggelontorkan bantuan dana pinjaman. Kita mungkin lebih sering menyebutnya sebagai pinjaman ya, instead of bantuan. Karena kalau misalkan kita menyebutkan sebagai bantuan, kadang-kadang ada quote-unquote dari UMKM menganggap itu nggak usah dikembalikan. Kalau ini adalah pinjaman dana bergulir, tetapi skemanya sangat-sangat lunak karena kita selama ini memberikan jasa administrasi itu sekitar 3%, lalu kemudian ada plafon sekitar 200 juta dan tenornya 3 tahun. Ini cukup ini ya, kalau misalkan sebagai gambaran Mbak kita, kalau misalkan pinjam sekitar 200 juta ke Pertamina melalui program kemitraan ini, itu di bulan 36 ketika 3 tahun tenornya ya, itu pengembalian totalnya dari UMKM itu tidak lebih dari 212 jutaan. Dibandingkan kalau misalkan dia harus pinjam ke perbankan misalkan seperti itu, yang itu mungkin nilainya akan jauh lebih besar pengembaliannya. Nah, ini Mas. Yang kita ini. Nah, terus kemudian kita berikan pembinaan. Nah, salah satu tadi yang saya sebutkan mengenai masalah digital tadi ada bagian dari pembinaan kita. Tapi selain itu kita juga melakukan hal-hal yang lebih dalam di sana. Kita melakukan pendampingan kepada mereka, lalu kemudian bagaimana cara paling dasar misalkan, gimana cara membagi ruang-ruang antara ini uang pribadi, ini adalah uang usaha gitu ya. Ini kan suatu kelemahan yang memang selama ini jamak di UMKM kita, dan itu kita coba mulai dibuat semacam pengenalan kepada mereka. Kalau mau jadi usaha yang baik, yang modern, Anda harus bisa membagikan yang secara benar, mana yang uang pribadi, mana juga uang yang untuk usaha. Sehingga dengan demikian nanti bisnisnya berjalan dengan baik. Amin. Dan selain memberikan modal, Pertamina kan juga akan memberikan pembinaan ya Mas ya, kepada para UMKM binaan ya. Nah, boleh di-share nih, kayak apa sih program binaan tersebut, dan mungkin apakah ada nih fokus program yang dikhususin untuk kalangan milenial? Ya, jadi kita punya ada 8 program unggulan Mbak untuk terkait dengan mitra binaan kita ini. Ada dibagi menjadi Go Modern, Go Online, Go Digital, dan juga Go Global. Nah, untuk yang Go Modern itu kita ada beberapa program, misalkan UMKM Academy SME Fast Track. Artinya itu kita akan jadikan satu semacam training center untuk para UMKM kita yang terpilih ya, untuk bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan supaya mereka bisa cepat mandiri gitu. Lalu kemudian di situ ada berbagai macam termasuk sertifikasi dan lain-lain yang kita berikan secara gratis kepada mereka. Terus kemudian perizinan juga kita berikan kepada UMKM kita supaya mereka bisa menjadikan itu sebagai pemasaran. Sekarang gini, untuk memasarkan produk itu kadang-kadang konsumen kan bertanya-tanya ya, ini bagaimana izinnya udah benar belum? Misalkan apakah sudah ada sertifikasinya, halal atau mungkin BPOM-nya seperti apa? Nah, ini yang kita berikan supaya mereka bisa menjadikan sebagai marketing tools-nya mereka. Lalu kemudian Go Modern kita buktikan dengan jalan memberikan mereka sebagai outlet ya. Outlet di mungkin Mbak kita kalau misalkan datang ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di situ ada anjungan Pertamina, di situ isinya adalah produk-produk
UMKM mitra atau anak perusahaan dari perusahaan itu. Oke. Lalu kemudian dia non bankable, artinya dia tidak bisa diakses oleh perbankan karena mungkin dia masih cukup ini ya istilahnya usaha yang masih tradisional seperti itu, tapi ada potensi untuk berkembang di situ. Lalu kemudian ada usahanya itu perseorangan boleh, lalu kemudian berbadan hukum boleh, tidak berbadan hukum juga boleh. Jadi badan usaha tidak berbadan hukum seperti koperasi nggak masalah kita masuk ke sini. Lalu kemudian kegiatannya sudah berlangsung minimal selama 6 bulan. Nah, ini yang penting juga, omsetnya tidak boleh lebih dari 2,5 miliar setahun, dan aset usahanya tidak lebih dari 500 juta di luar tanah dan bangunan yang digunakan. Lalu kemudian ya dia harus WNI. Lalu untuk secara lengkap bagaimana tata caranya, lalu kemudian dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan untuk bisa mengajukan program kemitraan kepada Pertamina, teman kumparan bisa mengaksesnya melalui websitenya Pertamina, yaitu adalah www.pertamina.com/id/program strip kemitraan. Ya. Jadi saya ulangi, www.pertamina.com/id/program strip kemitraan. Nah, di situ nanti akan secara lengkap disampaikan persyaratan-persyaratan dan juga dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuannya. Siap, thanks Mas Rudi. Jangan lupa teman kumparan langsung diklik ya untuk website yang tadi sudah dijelaskan. Dan sekarang aku mau kembali ke Mas Agung. Tadi kan adalah program bantuan dari Pertamina selaku BUMN. Nah, kalau dari Warung Pintar sebagai startup Indonesia, ini apa aja program yang dimiliki sama Warung Pintar buat ngebantuin pelaku UMKM supaya bisa bangkit pasca pandemi? Silahkan Mas Agung. Sebenarnya banyak sih. Jadi waktu kita mulai pandemi itu tuh poin dimana kita langsung ke user kita gitu ya, ke warung-warung gitu, kayak apa sih dampaknya gitu. Jadi bahkan sampai kayaknya pemerintah juga beberapa kali dari kementerian atau dari beberapa institusi tanyain kita justru ya, kayak apa sih yang terjadi gitu. Yang terjadi itu sebenarnya rata-rata warung tuh kehilangan sekitaran 30% dari trafficnya mereka ya, penjualan mereka gitu. Dan itu beda-beda, itu tergantung areanya. Kalau misalnya area yang komersil gitu kayak di kantor, sekolah, itu udah pasti mungkin jauh lebih besar daripada itu. Kalau misalnya bahkan sampai tutup, cuman mungkin kalau yang di daerah perumahan bahkan ada menunjukin peningkatan. Jadi dari permasalahan waktu itu kita coba cari cara sih, gimana sih caranya bisa kita bikin features atau gimana sih cara kita bikin service yang bisa bantuin ngangkat lagi nih
teman-teman yang berwarung gitu. Jadi yang pertama kita lakuin itu yang tadi saya sempat ceritain gitu, gimana caranya kita bisa nambahin barang-barang yang bisa dibeli untuk sourcing gitu. Jadi waktu kita sekarang udah nggak cuman, mungkin Warung Pintar terkenalnya cuman kebanyakan jualan FMCG, tapi kita juga sekarang udah punya fresh goods, kita juga punya home care, kita juga personal care. Jadi kayak nggak harus cuman warung yang jualan kayak warung toko kelontong doang, tapi juga warung yang bisa jualan makanan gitu. Jadi mereka juga bisa sourcing barang-barang bahannya juga dari Warung Pintar. Terus habis itu yang kedua yang kita lakuin, yang kita baru announce juga, kebetulan juga sponsor dari acara ini, kita ada kerja sama Grab. Jadi sekarang pemilik Warung Pintar tuh bisa daftar langsung dan terkoneksi langsung dengan GrabMart. Jadi ini nggak semua warung, tapi warung yang udah bisa ngelewatin beberapa proses. Jadi kita pastiin warung itu benar-benar eligible, punya SKU yang cukup, punya activity yang bagus. Jadi mereka bisa kasih SLA atau misalnya konsistensi yang bagus untuk customer dari Grab gitu. Nah ini kemarin kita cek yang paling bagus tuh bisa sampai sebulan bisa sampai 100 juta gitu ya, sales dari GrabMart doang gitu. Dan itu sebenarnya tergantung dari tiap orang, dan ngebuktiin kalau misalnya ternyata di saat kayak gini tuh ada opportunity. Nah yang terakhir yang kita lakuin sebenarnya agak-agak lebih nyambung mungkin dengan programnya Pak Rudi di Pertamina. Kita kebetulan juga ada banyak bantuin beberapa institusi dari pemerintahan ataupun swasta yang untuk menyalurkan bantuan sosial gitu, dan bantuan sosial ini lewat warung. Jadi impact-nya tuh double gitu. Jadi jadi warung juga dapat bantuannya, sementara warung karena distribusi warung di mana-mana, dan kebetulan waktu kita ngomongin kita mau kasih bantuan sosial ke orang yang kurang mampu gitu ya, banyak institusi itu kesusahan karena distribusi ini susah banget gitu kan, orang Indonesia banyak banget. Meanwhile dengan warung yang udah ada di mana-mana dan distribution system kita yang udah proper dan udah solid gitu ya, jadi kita bisa ngelakuin itu dengan mudah. Jadi kita ngikutin supply chain kita gitu. Jadi karena untuk Warung Pintar untuk ngirim barang ke warung itu bisa next day gitu. Jadi sangat mudah, dan kita udah bisa ngirim barang up to sampai ratusan juta sekali kirim. Jadi yang kita lakuin adalah kita ngebantuin beberapa institusi ini untuk ngasih bantuan sosial lewat warung gitu. Jadi si warungnya juga dapat, dan warungnya juga berkontribusi dalam kegiatan ini. Siap, itu sih yang kira-kira besar. Thank you banget Mas Agung. Dan sekarang kita kembali lagi ke Chef Afid. Apa kabar nih? Udah lama diem nih. Jangan-jangan lagi cutting wagyu ya. Oke. Nah, sekarang pasti banyak banget semua pengusaha F&B yang lagi mencoba membuat kayak makanan frozen atau kayak makanan-makanan ready to cook. Nah, kalau dari Holy Cow sendiri, proses development-nya nih yang dilakuin sama Holy Cow buat nyiapin produk ready to cook untuk penjualan online itu seperti apa, Chef? Proses development-nya kan karena kebetulan kita memang kita salah satu market leader di steakhouse di Indonesia. Jadi memang kita memiliki central kitchen tersendiri yang kita miliki sendiri. Nah, di situ proses produksinya sudah tinggal di switch aja Mbak. Yang tadinya memang peruntukannya semua daging kita potong, itu untuk kita distribusikan ke restoran-restoran kita di seluruh Indonesia. Namun dengan adanya pandemi ini saya switch produksinya untuk menjadi kita packaging daging frozen, itu kita kasih seasoning, kita packaging sampai untuk siap untuk didistribusikan ke toko-toko penjemputan online yang sudah kita tetapkan gitu loh. Jadi memang semua proses produksi itu ada di central kitchen gitu. Oke. Nah, terus sekarang aku mau nanya ke Mas Rudi Arifianto ya, yang tadi itu adalah strategi dari Chef Afid untuk bisa bertahan di masa pandemi. Nah, kalau kita kembali ke Pertamina, apa langkah strategis yang dilakuin agar UMKM bisa bangkit di masa pandemi ini, Mas? Ya, terima kasih Mbak Rokita. Jadi kalau untuk supaya UMKM itu bisa tetap terus bangkit, pertama yang ini dulu ya, suggestion kita ya, supaya UMKM itu coba mengikuti tren sekarang. Jadi tren yang ada saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan digital market. Nah, Pertamina sih sebenarnya sudah mencoba mendorong beberapa, ada sekitar 600-an UMKM kita yang kita dorong kepada e-commerce. Bahkan ada sekitar 66 UMKM yang kita quote-unquote kalau misalkan di mahasiswa itu kita kasih beasiswa gitu ya. Kita berikan subsidi mereka untuk bisa listing produknya di salah satu e-commerce yang kita kerjasama,
dan kita berikan fitur-fitur yang bisa digunakan untuk meningkatkan penjualan mereka di sana. Dan ini kita insya Allah akan kita terus gulirkan kepada UMKM kita yang lain. Nah, terus kemudian yang kedua, Pertamina juga memiliki program bekerjasama dengan BUMN yang lain, ada namanya Padi UMKM, Pasar Digital UMKM. Nah, di situ ada mitra binaan kita, ada sekitar 7.000-an yang listing produknya di sana, lalu kemudian mereka punya potensi untuk menjadi vendor dari BUMN. Karena ada kebijakan dari Menteri BUMN bahwa pengadaan di bawah 14 miliar itu diarahkan kepada UMKM. Nah, langkah konkretnya itu adalah dengan Padi UMKM tadi. Jadi ada beberapa mitra binaan kita yang sudah siap untuk bisa bertransaksi dengan BUMN lain untuk menjadi salah satu vendor dari mereka. Lalu kemudian di antara UMKM itu sendiri kita coba ciptakan bonding gitu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat grup-grup WA gitu, WhatsApp group. Kita buat di situ dalam rangka apa? Supaya satu, ada sharing knowledge, ada saling menguatkan satu sama lain, ada bisa sharing info mengenai produk masing-masing. Dan tidak menutup kemungkinan di antara UMKM tersebut bisa saling bertransaksi. Karena bisa terjadi business matching di antara mereka. Satu misalkan dia produknya adalah packaging, ada satu adalah produknya misalkan kain ataupun baju misalkan seperti itu. Itu bisa kawin di sana istilahnya ya. Kita siapkan fasilitasinya. Seperti itu Mbak. Siap, terima kasih banyak Pak Rudi. Intinya dari ketika pembicara kita nih teman kumparan, ada Chef Afid, ada Mas Agung, ada Pak Rudi. Intinya semua mengajak kita untuk mendobrak kebiasaan berbisnis kita yang biasa karena udah nggak mungkin works lagi nih di era sekarang, apalagi di pandemi ini. Jadi kita bisa coba go digital, banyak sekali platform yang menawarkan untuk bantuan-bantuan supaya kita bisa beradaptasi dengan teknik berbisnis yang baru. Jadi selamat mencoba, dan sekarang adalah waktunya kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang udah aku sebutin di awal, kita akan memilih pertanyaan dari peserta yang sudah ngedrop pertanyaan di kolom Q&A. Langsung saja aku akan mengecek ini pertanyaan pertama dari Anggi Muntazeri untuk Bapak Rudi. Adakah program UMKM khusus nih Pak Rudi untuk milenial dari Pertamina? Ya, baik. Ini pertanyaan yang saya sangat tunggu-tunggu ini. Wah, mantap Pak. Jadi kita ada dua program yang kaitannya sangat erat dengan milenial. Ya, satu adalah Pertamina Youthpreneur. Di situ kita akan menyasar para mahasiswa-mahasiswa yang dia memiliki bakat usaha, bahkan sudah berusaha, atau mungkin bahkan dalam bentuk proposal mungkin ya, dan dia punya suatu rencana bisnis seperti itu, dan kita bisa fasilitasi untuk dilakukan inkubasi bisnis, untuk kemudian nanti pada akhirnya kita akan berikan modal usaha buat mereka supaya bisa menjalankan apa yang mereka idamkan sebagai pengusaha. Itu Pertamina Youthpreneur. Sudah terjadi di nomor 1 di Riau ya, lalu kemudian kita juga akan naikkan skalanya ke skala nasional. Insya Allah nanti tanggal 28 itu dalam rangka 28 Oktober juga kita akan declare. Ada inauguration. Lalu kemudian yang kedua, yang kaitan dengan millennials juga, ini jangan lupa, santripreneur. Nah ini kan santri-santri juga milenial kan gitu ya, dan mereka punya potensi peluang usaha juga untuk membuka usaha dan mengembangkan bisnisnya. Dan ini kita lakukan sama seperti Pertamina Youthpreneur, itu kita akan lakukan inkubasi usaha untuk para santri ini, dan di ujung nanti setelah inkubasi itu kita akan berikan mereka permodalan, pinjaman dana bergulir berupa program kemitraan. Dan setelah itu kita akan lakukan pembinaan lebih lanjut dengan beberapa fasilitas yang insya Allah kita sudah siapkan untuk mereka. Itu dia gitu, untuk Anggi Muntazeri, semoga insight-nya langsung bisa diterima dan langsung ajukan proposal ya ke Pertamina ya. Berikutnya pertanyaan kedua dari Aryandra untuk Chef Afid nih. Katanya dia mau nanya, kalau Holy Cow apakah mengubah model bisnisnya saat pandemi ini, dan apa saja produk yang paling laris sekarang di Holy Cow, Chef? Ya, jadi tentunya kita mengubah sebagian cara sistem berbisnis kita, tentunya dengan adanya pandemi ini. Namun kita tetap menjalankan yang sebelumnya juga, Mbak. Jadi memang dua-duanya berjalan, karena saya melihat bahwa di pandemi ini kan pasti angka penularan COVID itu naik turun ya, dan juga
kebijakan dari pemerintah pasti tidak akan stabil di situ aja. Melihat perkembangan yang sudah ada, kemungkinan nanti kedepannya juga akan diterapkannya PSBB ketat lainnya yang sebenarnya bisa mengancam keberlangsungan industri restoran seperti saya. Jadi memang saya harus membuat platform baru yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa kita menjual ready to cook steak dan juga mungkin frozen food lainnya, karena memang frozen food itu menjadi suatu tren baru ya di kalangan konsumen. Jadi mereka juga dengan adanya pandemi ini kan mereka coba untuk yang tadi nggak pernah masak, mereka masak sendiri di rumah, terus juga mencoba resep baru gitu. Dan tentunya dengan adanya kebiasaan ini, kami selaku pengusaha melihat adanya opportunity di situ, bahwa kenapa nggak kita mengakomodir keinginan para ibu-ibu yang tadi yang nggak pernah masak dan mereka mencoba ingin berkonten untuk masak gitu kan, ya? dengan produk-produk yang ready to cook dan juga produk-produk frozen yang kita sedang coba jajaki di marketplace. Tentunya hal ini juga restoran-restoran lain banyak melakukan hal yang sama, dan juga beberapa brand yang sudah cukup besar, grup yang cukup besar juga melakukan hal yang sama. Jadi kemungkinan trennya ke depannya akan seperti itu. Jadi kita lakukan dua-duanya. Juga dine in tetap kita lakukan. Tentunya saat ini pemasukan terbesar memang untuk restoran itu masih di dine in ya. Belum di online. Namun saya melihat ke depannya trennya ke situ sudah cukup besar dan sudah cukup menjanjikan. Jadi makanya kita sekarang mengeluarkan satu terobosan baru, yaitu kita juga memberikan kesempatan untuk franchisee atau orang yang berminat untuk franchise di Holy Cow, namun untuk unit bisnis yang mereka bisa jual di online. Jadi untuk unit bisnis ready to cook steak ini gitu, atau ready meat shop juga, itu yang kita open untuk franchise ya. Nah, untuk yang paling laku tetap lah, yang pasti yang paling laku tuh sebenarnya untuk produk ready to cook steak, lebih khususnya lagi sirloin steak dan tenderloin. Itu dua cutting itu yang paling laku dan paling banyak peminatnya di Indonesia ya tentunya gitu. Chef Hafid, thank you banget ya udah menjawab pertanyaan dari teman kumparan. Terima kasih juga terima kasih untuk Mas Agung, untuk Pak Rudi, dan makasih juga untuk yang sudah bertanya. Mohon maaf kalau misalkan belum terpilih. Nanti semoga ada kesempatan lain untuk kita bisa menjawab semua pertanyaannya. Itulah tadi perbincangan seru yang udah mengusung tema trik membangkitkan bisnis pasca pandemi. Semoga teman-teman kumparan bisa memahami dan mempraktekkan tips juga strateginya supaya bisnisnya bisa segera bangkit walaupun pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Sekali lagi thank you untuk pembicara-pembicara kita yang luar biasa hebat untuk tips dan trik juga strategi bisnisnya. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya nanti di acara kumparan berikutnya ya. Dan aku pengen ngingetin untuk teman-teman kumparan Festival UMKM ini, kita mengadakan yang namanya conference terbuka. Teman kumparan bisa ikutan daftar di kum.pr/tiket, karena kalau kamu daftar, kamu nggak cuman akan jadi peserta aja, tapi kamu berkesempatan ngedapetin modal usaha 50 juta men. Ya Allah, 50 juta nyari di mana zaman sekarang ya. Caranya adalah langsung ikutin aja mekanisme giveaway yang periodenya itu berlangsung sampai 4 November 2020. So, jangan lupa, jangan sampai kelewatan, jangan gak ikutan. Caranya gimana? So easy. Langsung follow Instagram @festivalUMKM dan juga @kumparan.com. Pastiin kamu terdaftar dan hadir sebagai peserta di Festival UMKM. Langsung daftar ya sekarang ya di kum.pr/tiket. Abis itu kamu langsung aja bikin konten menarik soal bisnis atau ide bisnis. Konten itu bebas berupa foto, video TikTok. Pokoknya apapun sekreatif mungkin kamu lakuin aja. Nanti di-share kontennya ke akun Instagram, mention @kumparan.com, mention @festivalUMKM, dan jangan lupa kasih hashtagnya terus usaha dan hashtag UMKM Kumparan. UMKM Kumparan, betul. Untuk informasi selengkapnya langsung aja akses festivalumkm.com dan pantau terus media sosial Kumparan. Untuk teman-teman semua, teman-teman kumparan yang pengen tahu lebih banyak info seputar UMKM, kita juga akan mengadakan webinar tertutup di setiap harinya sampai 28 Oktober sebagai salah satu rangkaian acara Kumparan Festival UMKM. Cara daftarnya langsung sekali lagi, linknya adalah kum.pr
@kpr/tiket. Begitulah. So, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Saya Pakwita Genushka, pamit undur diri. Jangan lupa yang udah daftar webinar tertutup bisa standby, jangan kemana-mana. Jangan ketinggalan perbincangan menarik mengenai bisnis fashion dan manajemen SDM dan keuangan UMKM dari jam 2 sampai jam 4 sore nanti.